tentang bagaimana cara saya masuk Islam atau mengenal Islam. Pekerjaan saya itu adalah konsultan manajemen, termasuk marketing juga. Jadi saya itu masuk ke perusahaannya orang, mengatur pembukuannya, keuangannya, dan lain-lain supaya perusahaan itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Pekerjaan ini sangat menguntungkan, banyaklah studionya itu banyak. Alhamdulillah. Saya suatu saat saya dikontrak sama perusahaan Amerika. Jadi saya ke Amerika lah 2 tahun. Bayarannya besar bayarannya. Saya 2 tahun di Amerika itu menemukan suatu titik jenuh. Titik jenuh saya itu, saya setengah mati dari pagi sampai malam ini, tidak lihat terang atau gelap, panas dingin saya tidak tahu, mencari uang. Tujuan saya mencari uang itu apa? Saya pikir-pikir, saya catat karena saya manajemen konsultan, jadi saya suka catat ya, berpikir, saya catat. Saya mencari uang, tujuannya apa? Kenapa saya harus mencari uang? Yang saya dapat jawaban saat itu, saya berpikir uang itu sama dengan bahagia. Saya dapat dulu di situ. Karena saya pikir manusia, tujuan hidup manusia itu semua adalah mencari kebahagiaan. Waktu itu saya pikir uang sama dengan bahagia. Waktu saya kokose, waktu saya SMA, saya arbeito menjadi tukang parkir. Musim panas ya. 1 bulan saya setiap hari begini-begini terus itu arahkan mobil. 1 bulan yang saya dapat itu 30.000 yen. Di saat itu saya di Amerika, saya mendapat gaji itu minimal 1 bulan itu lebih dari 3 juta yen. Artinya 100 kali lipat dibanding waktu saya SMA dengan saya di Manhattan. Seandainya uang itu sama dengan bahagia, harusnya saya itu 100 kali lipat bahagia dibanding waktu saya SMA. Iya kan? Saya berpikir waktu SMA saya bahagia enggak ya? Ternyata saya bahagia juga. Dengan uang yang begitu pas-pasan, saya mampir di 7-Eleven, beli onigiri, beli kopi atau beli Coca-Cola, ngobrol sama teman-teman, sangat bahagia. Di saat saya di New York, saya sudah memegang uang lebih dari 3 juta yen per bulan. Itu setiap hari saya dihantui, itu jangan-jangan saya salah. Oh, orang ini jangan-jangan mau jatuhkan saya. Jadi saya itu kerjanya itu mencurigai orang, menyalahkan orang. Pertanyaan saya, bahagiakah tidak waktu itu saya? Saya mendapat jawaban, saya tidak bahagia, padahal uang banyak. Di situ hilanglah namanya bahagia sama dengan uang, jadi tercoret. Sekarang saya bertanya, apakah itu bahagia? Apa itu bahagia? Karena kalau saya sudah tahu namanya bahagia, hidup ini enak. Tinggal itu saja yang saya cari. Tapi kalau kita tidak tahu apakah itu bahagia, bagaimana caranya kita cari? Kita tidak tahu apa itu bahagia, bagaimana caranya kan kita tidak bisa cari. Jenuh saya, setiap hari itu saja yang saya pikir, jenuh. Putus habis kontrak, ini perusahaan mau perpanjang lagi kontrak 2 tahun. Saya tolak. Saya bilang saya mau pulang dulu. Saya mau pulang pikir-pikir. Saya pulanglah, kebetulan kampung saya itu di Miyagi, Shinomaki, di tempat kejadian tsunami ya kemarin. Di situ saya istirahat setengah tahun, saya jadi gaji semua itu yang di Amerika itu saya biarkan 2 tahun saya tolak. Pakaian dulu di Amerika itu 1 hari 1 kemeja. Artinya 1 tahun itu 365 kemeja saya bawa. 1 hari, setiap hari ganti kemeja. Baru gitu. Ya. Istimewa toh? Istimewa. Saya tinggalkan semua itu. Saya pulanglah ke Ishinomaki, ke rumah orang tua. Di situ saya merenung, berpikir terhadap apakah itu kebahagiaan. Berpikir. Akhirnya suatu hari subuh, saya itu terbangun dengan orang menyanyi. Saya dengar orang menyanyi. Subuh saya terbangun. Kalau saya terbangun, hilang ini nyanyiannya. Jadi tenang lagi. Itu setiap hari, kurang lebih mungkin hampir 1 bulan. Setiap hari, setiap waktu yang sama. Akhirnya saya panggil ibu saya, bahwa saya bilang, Okasa, mungkin ada yure ini di rumah, ada setan ini barangkali.
setan yang nggak nampak, maksudnya suaranya saja. Dia setiap hari menyanyi, membangunkan saya dan bahasanya saya tidak tahu. Dia menyanyi setiap hari. Ibu saya bilang, aduh, ibu ini sudah berpuluhan tahun tinggal di sini, tidak pernah saya dengar seperti begitu. Jadi mungkin kamu kecapean lah, baru pulang dari Amerika, istirahat saja. Jadi saya disuruh istirahat, ya makanya saya istirahat, lanjut lagi istirahat. Lama kelamaan ini suara semakin besar. Akhirnya itu bukan suara lagi, jadi saya bangun, dia menyanyi, saya bangun, saya lihat di samping tempat tidur itu ada orang berdiri, pakai baju putih, jenggotnya putih, ada lagi topi gulung-gulung begini di kepalanya, itu putih. Jadi kan saya berkali-kali saya sampaikan, saya konsultan manajemen ya, pekerjaan saya itu berpikir, menganalisa apa sebabnya ini terjadi dan kenapa terjadi begini, dan saya harus bagaimana. Kebiasaan saya berpikir begitu. Saya lihat ini orang tua melakukan suatu kesibukan sendiri, menghadap ke satu arah, melakukan angkat tangan, sebentar dia berlutut, sebentar dia tunduk, berdiri lagi, dia lakukan itu kurang lebih 10-15 menit. Jadi saya melihatnya itu dengan tenang, dengan diam ya. Saya berpikir, seandainya ini orang tua setan, tugasnya setan itu kan harusnya dia takut-takuti saya. Ya, tugasnya setan itu kan bukan hanya memperlihat dirinya melakukan kesibukannya sendiri, dia harus takut-takuti saya. Dan sayangnya saya tidak takut. Itu kan berarti dia itu gagal lah sebagai setan. Dia gagal. Akhirnya saya berpikir, bukan setan ini barangkali. Ini barangkali bukan setan. Saya bertanya lagi kepada ibu saya. Saya bilang, saya lihat seperti begini. Ibu saya kan Kristen. Ibu saya Kristen, bapak saya itu Sinto. Karena ibu saya Kristen dan cukup dia taat terhadap agamanya sendiri, dia mungkin tahu namanya itu Islam. Dia sampaikan ke saya, dia bilang, aduh, Oni-chan, kan saya dipanggil Oni-chan. Oni-chan, setan Islam itu barangkali. Saya bilang, kenapa bisa? Dia bilang, karena itu yang gulung-gulung kepalanya begini, itu orang Arab itu barangkali. Baru yang kita dengar-dengar itu barangkali azan. Apa itu azan? Dia bilang, kalau saya tidak salah itu biasa orang Islam itu menyanyi-menyanyi itu. Kalau sudah saatnya sembahyang. So, pertanyaan muncul lagi di dalam saya. Ngapain Islam di situ? Dia bikin apa? Ini Ishinomaki itu enggak ada, saya nggak pernah kenal namanya Islam. Kesasar pun kejauhan dia kesasarnya. Harusnya dia kalau dia kesasar dekat-dekat bandara. Kesasarnya terlalu jauh begitu. Jadi mungkin dia bukan kesasar, mungkin punya tujuan. Berpikir lagi saya, apa ini maksudnya dia? Setiap hari. Tidak mau, bukan menegur juga saya, enggak. Bagaimana kabar Pak? Enggak. Saya kan juga enggak. Bagaimana? Saya mau menegur dia. Saya mau menegur juga, saya tidak tahu bahasanya bagaimana. Sibuk lagi dia. Akhirnya karena saya dengar kata Islam dari ibu saya, akhirnya saya pikir harus saya mengetahui apakah dulu itu Islam. Kalau saya tidak tahu Islam, bagaimana saya tahu tujuannya ini? Siapa dia, apa tujuannya, sampai kapan dia di sini. Nah, harus saya pelajari dulu. Jadi saya beli buku yang berjudul Islam atau apapun itu yang ada di Jepang itu, pokoknya saya beli semua. Saya baca. Saya tidak mengerti. Terus terang saya tidak mengerti. Yang saya tahu itu Islam itu nabinya itu adalah namanya Muhammad. Terus sholat satu hari 5 kali. Saya tidak ada tertulis kenapa harus sholat 5 kali sehari. Jadi saya tidak mengerti ceritanya, saya tidak mengerti. Saya beli Al-Quran yang diterjemahkan bahasa Jepang. Ini lebih parah lagi, saya tidak mengerti. Bahasa Jepang pun saya tidak mengerti. Terlalu tinggi bahasanya. Jadi saya tidak tahu apa yang dia katakan, saya tidak tahu. Saya tidak punya teman Islam, saya tidak kenal namanya masjid ada di mana. Nah, akhirnya kan saya dipaksakan untuk berpikir sendiri. Saya berkali-kali baca itu buku. Tapi setelah saya pelajari itu buku, yang ditulis di dalam buku itu istimewa sekali nih Islam. Jadi Islam itu rajin, ya, suka bersih, tegur menegur,
saling bantu-membantu, tidak suka lihat orang susah. Kalau dia susah, dia tidak bilang bahwa susah, tapi dia senyum-senyum saja. Saya pikir, aduh, ini luar biasa ini Islam. Gimana caranya? Kebetulan waktu itu teman saya yang memiliki perusahaan, dia mau kontrak saya. Dia bilang, saya itu mau buka pasar, mau buka hubungan kerja dengan Indonesia. Bisakah besan kamu itu ke Indonesia? Untuk melihat kondisi-kondisi di Indonesia itu bagaimana? Oh, saya pikir ini luar biasa, saya beruntung ini. Indonesia itu paling banyak Islamnya. Islam waktu itu dalam pikiran saya itu Islam sama dengan malaikat yang berwujud manusia. Jadi Indonesia itu paling banyak lah malaikatnya. Paling banyak malaikatnya. Paling banyak malaikat di Indonesia. 80% malaikat, 20% bukan malaikat. Saya dengan begitu senangnya, saya terimalah pekerjaan itu. Saya berangkat ke Indonesia. Turun saya di Soekarno-Hatta. Turun di Soekarno-Hatta, saya pikir malaikat ini semua ini walaupun hitam-hitam. Sampai di imigrasi. Di imigrasi itu orang imigrasi kan saya sudah senyum-senyum karena saya pikir malaikat. Orang baik, orang Islam ini semua baik. Ini orang imigrasi dengan bahasa Inggris, dia bilang begini, tujuanmu datang ke Indonesia itu apa? Saya bilang, untuk mau melihat situasi kondisi Indonesia. Dia bisik-bisik, dia bilang begini, ada oleh-oleh kau bawa? Saya bilang, kenal juga tidak kok minta oleh-oleh. Kenal juga tidak minta oleh-oleh. Jadi saya tidak paham, saya bilang, oleh-oleh apa? Dia bilang, yen. Kalau bukan 1.000, 10.000 juga tidak apa-apa. Saya bilang, oh, dia mau pajaki saya ini orang. Jadi saya ambil kesimpulan, ini bukan malaikat. Jadi bukan 80%-nya ini, 20%-nya lah ini. Yang selain malaikat lah ini yang saya temui. Keluarlah saya dari, saya tidak bayar. Saya tidak bayar karena ya tidak perlu kan saya bayar. Ya, saya keluar. Sampai di sana, mari Pak saya angkat barangnya. Saya pikir, aduh malaikat ini. Saya tidak minta tolong kok dia mau angkat barang. Semua barang saya diangkat, mau taksi. Apa? Oh, baik sekali orangnya. Akhirnya saya bilang, ya Pak, taksi. Dapat taksi, dia kasih naik semua barang, minta uang. Oh, saya pikir, ini kan tidak ada negosiasi sebelumnya harganya berapa. Saya pikir itu ketulusan dia. Ketulusan dia. Ternyata dia minta uang. Jadi, oh, bukan malaikat juga ini berarti. Bukan malaikat juga. Jadi akhirnya sudah dua orang yang bukan malaikat saya temui. Padahal 80% ini malaikat. Ini susah kan kalau sudah sampai di hotel ketemu dengan orang Indonesia macam itu. Ternyata hampir sama semua begitu. Jadi kedatangan saya ke Indonesia seminggu itu yang pertama kali itu cukup kecewa saya. Cukup kecewa saya pulang. Tapi saya tidak berburuk sangka. Saya pikir 20% yang bukan malaikat ini yang semua saya temui. Malaikat itu pasti ada sembunyi. Saya belum temui saja malaikat. Kedatangan kedua, saya ketemu lagi dengan orang pengusaha lah di Jakarta. Dia bilang, bisa saya bantu Pak, ini begini macam-macam. Jadi saya sudah kan pengalaman. Saya tanya, ini bantuan tulus, apa saya harus bayar? Dia bilang bayar. Oh ya, bukan malaikat ini berarti. Jadi 2 kali saya ke Indonesia, itu kecewa saya pulang. Kecewa. Pulang saya ke Jepang, saya pelajari lagi namanya Islam. Tapi buku kan saya beli, buku dari Indonesia. Setelah kedatangan pertama seminggu, kedatangan kedua itu saya kurang lebih 4 bulan di Indonesia. Saya melihat itu, kan saya pikir semua itu malaikat. Orang Islam itu semua malaikat. Saya lihat kalau sholat Jumat itu, waduh, cakepnya itu orang pakai kopiah, pakai baju Islam, sarung, bawa sejadah. Loh, bersih sekali mukanya, cewek-cewek cantiknya, saya pikir itu pakai jilbab. Bersih, malaikat pasti. Ternyata pulang dari masjid, ya. Ada rokok Pak. Malaikat ngerokok. Ternyata rokok juga. Ternyata
saya beli buku banyak. Pulang ke Jepang, saya pelajarilah buku itu. Saya pelajari buku, banyak saya tahu. Banyak saya belajar mengenai Islam. Karena mungkin buku di Indonesia yang dijual itu yang buku Islam, itu buku yang dijual untuk orang Islam. Bukan untuk orang non-Muslim. Jadi justru itu lebih saya pahami. Islam begini. Kalau mau sehat, baca zikir ini satu hari berapa kali? Oh, banyak. Itu kalau apalagi Asmaul Husna, itu 99 kan semua ada khasiatnya. Saya pikir bodoh nih orang Islam kalau dia tidak amalkan ini langsung sudah, kalau mau banyak rezeki ini, kalau mau sehat ini, kalau mau apa ini, kalau wah semua lengkap, perfect. Oh, berarti semua orang baca ini di Indonesia ya. Yang namanya zikir. Saya belajar. Akhirnya saya dapat lagi tugas ke Indonesia. Itu disinilah titik saya itu betul-betul tertarik sama Islam. Tapi selama itu masih ini si orang tua rajin dia. Di Indonesia juga datang? Oh tidak, di Indonesia enggak. Selama saya di Jepang itu dia rajin, setiap hari dia kunjungi sama saya, tapi tidak pernah menegur saya. Bukan di Shinomaki juga ya? Di Shinomaki. Oh, masih di Shinomaki. Saya ke Indonesia, saya ketemu dengan seorang kawan. Dia bilang, Pak Abe, saya ini mau bawa pakaian-pakaian tua ke panti asuhan. Saya bilang, oh malaikat ini pasti. Panti asuhannya di mana? Dia bilang di mana kayak itu dia sebut. Jadi pesantren. Pesantren. Saya kasih ketemu Pak Abe, namanya Pak Kiai. Oh iya, bagus sekali. Saya mau banyak lihat dulu malaikat. Perjalanan itu kurang lebih 3 jam sampai di satu panti asuhan. Kiainya ini sakti ternyata. Jadi, saktinya itu kiai. Dia lihat saya, dia bilang, oh ini kawan dari Jepang ini. Nah, saya kaget, saya bilang, perasaan saya belum pernah lihat ini orang, belum pernah juga saya bicara. Dia bilang, saya sudah dapat laporan kemarin. Laporan dari siapa? Dari siapa? Dia bilang, dari Allah lah, masa dari orang. Ya masuk sini, masuk begitu. Dia panggil saya masuk ke ruangannya. Saya kan manajemen konsultan, jadi semua itu 1 tambah 1 harus 2. 2 kurang 1 ya 1. Jadi kalau kita tidak memberitahu, tidak mungkin dia tahu. Nah, itulah akal saya. Logika saya itu begitu. Masuk di kamarnya dengan juru bicara. Saya tanya, kenapa bisa Bapak ini tahu tentang saya? Dia bilang, loh, kenapa? Memangnya harus tidak tahu? Saya kan sudah diberitahu. Dia tanya lagi, kamu lahirnya tanggal berapa? Saya bilang bulan 10 tanggal 1. Oh, hari apa? Saya bilang, saya nggak tahu. Tuh kok, kenapa hari lahir sendiri nggak tahu? Coba dipikir. Kalau dipikir tidak tahu, tanya. Saya mau tanya siapa? Ya tanya sama yang tahu. Saya pikir, ibu saya tahu nggak ya? Saya barangkali tidak tahu juga. Jangan tanya ibu, tanya yang paling tahu. Saya tidak tahu siapa yang paling tahu. Saya diam-diam. Akhirnya dia bilang, itu di sampingnya Pak Abe itu ada buku itu di situ. Coba buka dulu bukunya. Saya buka, ada memang buku tertutup begini, di tengah-tengah ada bolpen. Saya buka buku itu, di situ tertulis Abe Kazuya 1974 bulan 10 tanggal 1 dalam kurung hari Selasa. Saya pikir, aduh, pesulap barangkali ini orang. Hebatnya orang dia tahu saya punya identitas. Jadi saya itu dengan curiga, saya tanya ini juru bicara, saya bilang, Bapak tahu saya punya tanggal lahir? Karena Pak, saya tidak tahu juga. Ketemu saja, baru ketemu. Mulai saya curiga, itu saya curiganya ada ilmu di atas pengetahuan manusia. Maksudnya ada kekuasaan di luar ilmu pengetahuan manusia. Mulai saya curiga di situ. Jangan-jangan ada betul ini yang begini. Nah, selama ini kan saya tidak percaya. Karena saya sudah menghadapi yang nyata begitu. Jadi mau tidak mau harus saya curiga toh. Kalau saya bilang ini juga salah, ya berarti kan saya bodoh namanya. Sudah nyata saya lihat, saya tidak curiga lagi. Jadi saya ceritakan kepada ini Pak Kiai bahwa saya itu begini-begini. Ada orang menyanyi-menyanyi, saya lihat orang tua bla bla bla. Pertanyaan saya, orang tua ini siapa? Kenapa dia datangi saya? Dan kenapa dia tidak tegur saya? Kok datang ke rumahnya orang diam-diam, menghilang juga diam-diam.
Dia bilang begini, Pak Abe, itu salah satu tanda dari Allah. Pak Abe mau percaya tidak percaya itu bukan urusannya, tidak ada urusan. Jadi Bapak mau percaya tidak percaya itu Allah sudah memberikan tanda. Sekarang tinggal tunggu kapan mainnya. Jadi sabar-sabar saja, itu akan diperlihatkan jalannya. Dan itu kan ini Kiai panggil dirinya itu Abah. Itu Abah sudah diberitahu. Jadi tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Ini kan saya tambah penasaran. Penasaran sekali saya. Jadi saya pulang lagi ke Jepang. Saya belajar Islam. Saya baca, saya sudah mulai kan bisa baca Indonesia. Saya beli juga Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ada juga huruf Latinnya yang bahasa Arab tapi huruf Latin. Tanpa saya mengerti saya baca. Al-Quran itu saya setiap hari saya baca. Setiap hari. Dengan bunyi Arab ya, bukan bunyi bahasa Indonesia. Dan ternyata yang saya paling suka itu Al-Fatihah. Saya tidak tahu apa alasannya. Yang penting Fatihah saya suka. Setiap hari saya baca. Pagi bangun baca Fatihah. Kalau ada waktu pokoknya buka lagi, baca lagi Fatihah. Terus satu hari mungkin puluhan kali saya baca. Suatu hari itu tahun 2000 bulan 6 insya Allah kalau saya tidak salah ya. Saya tidur, saya itu bermimpi. Saya mimpi orang tua ini yang selama ini ada di samping tempat tidur saya. Dalam mimpi saya dia ada. Jadi saya lihat itu orang tua, dia pegang saya punya tangan. Dia tarik saya. Jadi saya jalanlah dengan orang tua ini, saya jalan. Sampai di depan tangga. Tapi satu anak tangga itu mungkin harus kita manjat begini, jadi tidak bisa pakai kaki saja, harus dimanjati. Ini orang tua, saya tidak tahu dia pakai bahasa apa. Yang jelas saya mengerti apa yang dia katakan. Dia bilang dia suruh saya itu naik tangga itu. Naiklah saya satu anak tangga. Setelah saya naik di satu anak tangga, dari atas tangga ini, dari ujung sana banyak sekali anak kecil turun. Mukanya sama, rambutnya sama, pakaiannya sama, mukanya semua sebut, jadi kan ngeri kan, cukup sama semua mukanya, datang kerumuni saya, baru dia robek-robek saya punya baju. Dia kasih telanjang bulat saya di atas tangga. Malu begini. Saya mau turun, orang tua bilang, oh jangan turun, terus saja naik. Jadi dengan keadaan telanjang, naiklah satu tangga lagi saya. Naik satu tangga lagi, anak-anak kecil ini turun lagi. Turun bawa kain putih. Dia kasih selimuti badan saya dengan kain putih. Enak sudah tertutup toh, jadi tidak malu lagi. Jadi lancar. Setelah itu manjat beberapa lapis awan saya lewati, saya sudah tidak ingat. Tiba di satu tangga, saya melihat ke atas, sudah ada pintu, gerbang. Gerbangnya itu besar, luar biasa. Tidak pernah saya lihat gerbang sebesar itu. Dan dari situ saya lihat ada kursi. Ada kursinya itu besar sekali juga. Dan di kursi itu ada yang duduk. Tapi saking besarnya, jadi saya lihat itu sampai kurang lebih di sininya ya, sampai betisnya. Saya spontan langsung berpikir, aduh, ini yang namanya Tuhan pasti. Besarnya luar biasa. Gerbangnya mewah, mungkin ini yang dibilang surga. Di situ saya sempat lihat itu gerbang dengan ini kaki. Saya tidak lihat atasnya, kakinya saja. Kakinya saya sudah luar biasa besarnya. Saat itu terdengar suara. Jadi itu bukan lewat telinga, tapi mungkin di hati saya langsung ya. Terdengar suara, dia bilang begini, ikuti kata-kataku. Artinya begitu, saya tidak tahu bahasanya apa, tapi dia bilang ikuti kata-kataku. Saya bilang iya, saya mau ikuti kata-katanya. Apa yang saya harus katakan? Di situ dia sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kali. Setelah saya ulangi itu 2 kali, terbangun saya. Terbangun itu, waduh, basah semua ini, basah dengan air mata, keringat, seperti habis disiram air, baru gemetar. Itu tempat tidur itu habis seperti mandi di atas tempat tidur, basah, gemetar mau ingus, air mata. Di situ waktu itu jam 3 subuh kalau saya tidak salah. Saya kasih bangun orang tua saya, ibu saya, bapak saya kasih bangun. Saya kasih duduk baik-baik. Saya bilang, bapak, ibu, ini saya bukan mau minta izin, tapi ini pemberitahuan. Dia bilang, apa? Saya
saat ini juga mau masuk Islam. Karena ini saya sudah ada rasa rindu ini terhadap Islam. Dan ini tidak bisa saya main-mainkan. Jadi sekarang saya bukan mau minta izin. Saya pemberitahuan. Jadi Bapak mau izinkan atau tidak izinkan, saya tidak mau tahu. Kalau Bapak tidak izinkan saya masuk Islam, harus Bapak bunuh saya sekarang. Karena kalau tidak dibunuh, saya pasti masuk Islam. Pilihannya dua, izinkan saya atau bunuh saya. Dia bilang, mana ada orang tua mau bunuh anaknya? Ibu bagaimana? Dia bilang, kalau ibu itu agama apapun, yang penting kamu itu menghadap ke Tuhan. Tidak apa-apa. Oke. Kalau begitu sudah bulat. Saya itu jam 3 subuh, tahun Pezi ya. Tahun Pezi. Itu buku telepon. Saya cari masjid. Masjid setengah mati saya cari. Karena saya tidak tahu caranya masuk Islam. Saya harus kemana? Saya tidak tahu. Saya tidak dapat juga masjid, tidak punya kenalan namanya Islam. Saya pikir, oh harus saya ke Indonesia ini. Jadi besoknya itu saya langsung pergi beli tiket. Saya pergi beli tiket untuk ke Indonesia. Tiket 1 minggu. Saya berangkat dari Jepang sampai di Jakarta. Di Jakarta saya naik taksi, saya kasih tahu sopir taksi. Berhenti di masjid yang paling dekat. Jadi tujuan saya itu, saya tidak tahu masjid itu di mana, yang penting yang paling dekat. Masjid yang paling dekat, bawa saya ke situ. Dia bilang, oh, iya di masjid, bla bla, dia jelas, saya tidak tahu. Pokoknya masjid paling dekat. Sampai di masjid itu, masih ada beberapa orang yang mungkin habis sholat. Gitu. Saya kasih tahu, Pak, saya mau masuk Islam. Bagaimana caranya? Bengong dia, maksudnya, saya mau masuk Islam. Tolong saya diislamkan. Oh, mereka panggil lagi orang ustadz siapa macam-macam. Akhirnya saya diislamkan di situ. Saat saya diislamkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, apa ya? Ada suatu kebanggaan bahwa saya sudah memiliki tiket untuk mencapai satu tujuan yang kebahagiaan abadi. Sekarang yang saya pikir, tiket ini ada di tangan saya. Masalahnya, saya punya tiket menuju stadion ya, untuk sepak bola. Masalahnya saya bisakah tidak kesasar sampai di stadion ini? Tiket saya punya, tapi kalau saya kesasar kan tiket percuma toh. Saya berpikir lagi, bagaimana caranya ini menuju ini stadion ini, padahal saya mau ke situ. Tiket di tangan saya. Saya tanya Bapak ini, Bapak, saya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya merasa saya sudah dikasih tiket. Saya mau ke surga. Bapak tahu caranya atau pernah ke surga? Dia bilang, tidak pernah. Surga neraka tidak pernah. Berarti tidak. Saya tanya sama ini orang, dengan saya baca Al-Quran sendiri sama berarti. Sama toh? Karena ini orang juga tidak pernah, tidak tahu caranya ke sana. Yang dia tahu itu dalil-dalil dari hadis atau dari Al-Quran. Berarti sama juga kalau saya baca sendiri. Tidak usah saya tanya, berarti saya tidak perlu tanya. Takutnya nanti dia kira-kira saja kasih tahu saya jalan. Salah. Saya mau salahkan dia juga, mau bagaimana kalau 1 kali masuk katanya tidak bisa keluar lagi. Surga walaupun neraka. Ini kan 1 kali tuh. Setelah itu saya datangi itu kiai yang tadi. Naik bis dari ada rambutan. Naik bis. Itu semua itu, pokoknya kan saya masih kelihatan orang Jepang waktu itu, belum seperti sekarang. Masih tidak, orang itu heran-heran saya di dalam bis. Saya sampai di tempatnya Pak Kiai. Saya bilang, hari ini alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah Islam. Sekarang pertanyaan saya begini, saya mau ke surga karena tujuan saya masuk Islam ini, saya mau ke surga bukan mau ke neraka. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya itu sampai di surga? Pak Kiai bilang, oh gampang itu, tapi ada syaratnya. Saya belum bisa kasih tahu kamu sekarang, ada syaratnya. Saya bilang, apa kira-kira syaratnya? Dia bilang, kamu itu harus 1 hari sebut ya Allah minimal 60 kali, jangan sampai putus ya. Saya bilang, totalnya berapa kali? 5 juta kali. Pokoknya totalnya 5 juta kali. Kalau sudah mencapai 5 juta kali, kamu kesini lagi, baru saya kasih tahu bagaimana caranya ke surga. Semangat saya. Jadi saya beli buku,
Setiap hari berkuranglah saya itu untuk berbicara. Jadi saya memilih diam, karena kalau saya bicara putusin zikir. Diam. Janji jam 10 dengan orang, saya datang itu di tempat janji itu jam 8 supaya saya bisa berzikir itu sambil menunggu orang. Datang zikir. Satu hari itu bisa 1000 kali, 2000 kali, sempat itu 18.000 kali. Karena target saya 5 juta. Oh zikir, akhirnya mencapai saya itu, saya pikir kalau 5 juta pas-pasan, ini ya agak malu lah saya. Masa diminta 5 juta, saya kasih 5 juta. Oh. Jadi agak lebih-lebih lah sedikit. Mendekati 6 juta. Mendekati, saya tulis tanggal berapa. Buktinya yang di buku. Saya ke Indonesia lagi, ketemu Pak Kiai. Saya kasih Pak Kiai, janji yang Pak Kiai kasih kepada saya sudah tepati. Coba lihat ini buktinya. Oh, dia lihat. Waduh, Masya Allah, kamu benar-benar. Walah, yo, kaget dia. Dan itu saya itu mentuntaskan itu dalam waktu 1,5 tahun. 5 juta kali. Jadi kan saya tunggu-tunggu ini. Petunjuk ini dari Pak Kiai. Bagaimana? Dia bilang, oke, baguslah. Terus gimana? Saya bilang, loh, bukan terus gimana ya? Saya tak mau tahu ini bagaimana caranya menuju surga. Jalan menuju surga yang saya tunggu-tunggu ini. Dia bilang, oh gampang itu. Sekarang kamu coba berdoa, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Saya bilang, kalau itu kan biar dari dulu saya bisa. Dia bilang, oh beda. Sekarang kamu sudah panggil namanya minimal 5 juta kali. 5 juta kali kamu sudah memanggil namanya Maha Kuasa. Sekarang Abah bertanya, kira-kira Tuhan sejahat itukah Dia ada hambanya memanggil namanya 5 juta kali dan meminta sesuatu? Sejahat itukah Allah tidak mendengar doanya ini hambanya? Oh, saya langsung menangis di situ. Berarti kalau saya berdoa, Tuhan ini mendengarkan. Jadi saya berkesimpulan di situ, saya berusaha tidak mendoakan diri saya sendiri. Karena hidup saya itu terbatas. Berarti jumlah doa itu terbatas. Jadi saya berusaha mendoakan orang lain. Dan saya berharap orang lain mendoakan saya. Iya, enak toh? Damai kan? Dunia damai kan kalau kita mendoakan orang, orang mendoakan kita. Yang saya lakukan itu bersyukur saja. Setelah saya bersyukur, saya mendapat satu jawaban yang dulu di Amerika saya cari-cari. Kebahagiaan itu apa? Dan ternyata yang saya tahu itu, kebahagiaan itu ada, mereka itu kebahagiaan bersembunyi di balik syukur. Apapun itu, kalau kita syukuri, bahagialah kita. Jadi selama ini, sebelum saya kenal Islam, yang saya cari itu bukan kebahagiaan, tapi kepuasan yang sejenak. Mencari uang, mendapat uang, puaslah saya. Puas, pasti saya pakai. Bagaimana caranya saya pakai ini? Yang saya pikir, bagaimana saya menderita mendapatkan ini uang untuk membalas dendam penderitaan saya selama ini. Hambur-hamburilah uang itu. Tapi kalau saya mensyukuri, istimewa ini uang. Walaupun 1.000 yen, luar biasa. Luar biasa. Kita dapat air putih enak, dapat Coca-Cola enak, tidak dapat juga enak. Ya berarti enak toh. Jadi syukur itu kan bukan karena dapat saja, tidak dapat pun kita syukuri. Oleh karena itu saya dapat paling sedikit kunci namanya kebahagiaan. Nah sekarang yang ada teman-teman yang ada di sini kan dari lahir ini Islam. Kenapa? Jadi saya waktu sudah masuk Islam, saya lihat orang Islam tidak sholat. Saya lihat orang Islam yang bisa mengaji tidak mengaji. Iri saya, iri. Kenapa bisa dan tidak melakukan? Saya ini mau sholat tidak tahu sholat. Saya tidak tahu mau kemana, siapa yang ajari saya. Jadi saya biasa orang itu sholat di masjid, dari pintu masjid itu saya ngintip. Oh di sini yang kata sini, oh cocok dengan buku ini, ya. Saya cocok-cocokkan. Setelah saya bisa sholat sendiri, baru saya panggil ulama. Saya lihat sholat saya cocok atau tidak. Kalau salah, tegur. Kalau tidak salah, puji saya supaya saya enak.
Akhirnya dipuji, oh bagus sholatnya. Kan semua orang suka dipuji toh, jadi saya minta dipuji. Mengaji juga begitu. Biasa saya tanya, bisa mengaji? Bisa. Tidak pernah saya lihat kau mengaji. Ya biasa itu nanti kalau sibuk juga sih begini. Saya mau sekali mengaji, mau sekali. Mau sekali. Saya pikir setiap hari saya tidak bisa mengaji Al-Quran yang huruf Arab itu saya buka-buka saja. Jadi saya lihat-lihat saja. Saya cocok-cocokkan dengan huruf Latin. Bismillah. Oh, berarti ini di babi ya ini. Jadi buku saya untuk belajar baca Al-Quran itu ada barangkali sekitar 20 buku. Jadi saya tulis alif satu buku. Alif ini alif. Jadi harus saya kan paham. Ba tulis. Ba. Nanti disambung lagi. Jadi saya untuk bisa belajar atau bisa membaca Al-Quran walaupun tidak lancar, itu butuh waktu hampir 1 tahun. Dan tidak ada yang ngajar saya. Dan saya tidak tahu karena ini orang bisa mengaji, tidak mau mengaji. Berarti kalau saya belajar dari dia, takutnya dia ajar juga saya caranya tidak mengaji. Yang saya takutkan itu. Jadi saya itu mau yang mengajar saya mengaji dan mengajar juga bagaimana supaya saya bisa mengaji terus-menerus. Akhirnya sudah saya bisa mengaji sendiri, mengaji lah. Terus saya melihat saudara-saudara seiman kita yang seharusnya bangga dengan Islam, tapi tidak membanggakan Islam. Saya berpikir, kenapa terjadi itu? Kenapa? Mungkin yang dari lahir Islam tidak pernah berpikir. Saya berpikir dan saya mendapat jawaban yang mungkin belum pasti itu jawabannya, tapi saya mengira-ngira. Mungkin kenapa tidak sholat, kenapa tidak mengaji, kenapa tidak zikir? Ini alasannya karena belum merasakan untungnya. Al-Quran mengatakan kalau berzikir, kalau sholat, kalau mengaji, hadiahnya surga. Tapi kan belum pernah masuk surga. Iya toh? Berarti belum pernah rasakan untungnya. Kenapa kita melakukan sesuatu itu? Motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu adalah untung. Untung itu berbentuk uang atau berbentuk barang. Kenapa bekerja? Ya karena kan ada gaji. Tapi kalau gaji kita tidak tahu kapan dikasih, berapa gajinya, adakah orang mau bekerja? Ya tidak ada. Ibadah pun begitu. Jadi banyak orang bertanya juga begini. Dia bertanya kepada Tuhan, kapan gajiku? Saya sudah sholat ini, sudah bertahun-tahun ibadah. Puasa lagi bertahun-tahun, laparku lagi saya tahan. Haus juga saya tahan. Sholat begini, kapan gaji saya? Tuhan mengatakan gaji itu di akhirat. Nah sekarang, masa sampai akhirat saya ditahan gajiku? Disuruh bekerja seumur hidup, mati baru dikasih gaji, itu ceritanya. Pas baru ditahan. Bagaimana cara kita mau menikmati di dunia? Jadi kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu itu, ilmunya itu begini. Kita mencari keuntungan sebagai Islam. Jadi bukan kita menunggu dikasih untung, kita mencari keuntungan. Saya di Jepang ya, caranya saya di Jepang mencari keuntungan. Tiba saatnya sholat maghrib, tidak ada masjid. Saya lewat di depan rumahnya orang, kebetulan orang itu siram-siram bunga. Saya panggil, ibu, selamat sore. Dia bilang, selamat sore. Oh, cantiknya bunganya ibu. Apa namanya nih? Basa-basi. Saya ini begini-begini. Saya jelaskan tentang diri saya. Saya bilang, ibu saya mau minta tolong ini. Saya mau pinjam kamar mandikan. Dia bilang, oh tidak apa-apa, masuk saja. Kamar mandi, masuk saja. Tapi bukan kamar mandi saya yang saya mau pinjam. Saya mau pinjam juga 1 tatami. 1 tatami saya mau pinjam, 10 menit. Dia bilang, mau apa? Saya bilang, saya mau sembahyang. Bisa pakai sembahyang di rumah tak? Oh, pertama dia agak khawatir.
Saya bilang kalau ibu tidak mau juga tidak apa-apa. Saya bilang kalau saya tidak kasih kisembahyang, di mana kisembahyang? Saya bilang ya di situ kah atau di situ kah, tapi tidak apa-apa. Bu. Dia bilang tidak apa-apa, masuk. Minum-minum itu juga teh, dia bilang, masuk. Dipanggil saya masuk. Sholat saya di rumahnya orang itu. Jadi ada suaminya, ada anaknya. Jadi orang itu nonton saya sholat. Habis sholat, dia bilang minum dulu teh. Saya minum teh. Oh saya sudah bahagia, saya sholat saya dapat teh. Iya. Sholat dapat teh. Disuruh lagi ikut makan malam. Istimewanya ini sholat ya. Sholat saya dapat teh, dapat lagi makan malam. Sudah makan malam. Dikasih lagi kesempatan untuk menjelaskan kenapa saya sholat. Ini kan istimewa toh. Jadi nilai-nilai yang ada di sekitar kita itu kan tergantung kita. Kita mau menilai itu bagaimana. Nasi satu piring, kalau kita mensyukuri nilainya luar biasa. Tapi kalau kita tidak mensyukuri apa juga nasi putih kamu suruh saya makan malah tidak ada rasanya. Paling sedikit ada nori ke, natto. Malah tidak bersyukur. Jadi ilmu yang kita harus miliki itu bersyukur saja. Kalau kita bersyukur banyak keuntungan yang kita dapat dengan memiliki namanya tiket menuju akhirat yang istimewa namanya surga. Nah, jadi mungkin kenapa tidak sholat? Karena orang-orang itu tidak tahu apa istimewanya sholat. Kenapa kalau tidak sholat itu tidak bagus? Itu saya juga tidak mau tahu. Kenapa kalau tidak sholat? Yang saya mau tahu itu kalau sholat apa yang saya bisa dapat. Kalau tidak sholat apa yang saya dapat itu saya tidak mau tahu. Karena saya tidak suka diancam. Jadi saya mau dipancing dengan keenakan. Dipancing surga, oh surga ini begini. Saya pikir kan kita namanya ini mencari Tuhan. Tujuan kita beribadah salah satunya kan karena kita memang rindu atau cinta kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Istilahnya pacaran ya. Semua mungkin ada yang masih pacaran. Jadi pacaran itu kalau kita jengkel ya, benci sama seorang wanita itu 3 langkah pun bersama wanita ini, luar biasa menderitanya. Padahal 3 langkah loh. Tapi kalau kita cinta, itu 2 bukit, 2 gunung melewati laut juga tidak ada masalah. Itu bahasa Inggrisnya itu namanya power of love. Playboy kayaknya. Kuncinya kita jatuh cinta kepada Allah saja. Semua perintahnya tidak pernah berat. Wanita yang kita cintai bilang saya tidak suka kalau kamu merokok, berhentilah kita rokok. Iya toh? Padahal ini manusia yang menginginkan kita tidak merokok. Tapi kalau Allah yang bilang saya menginginkan kamu sholat. Kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita lakukan. Tidak ada berat. Kita tidak bertanya kenapa saya harus sholat. Kalau saya tidak sholat memangnya kenapa? Ini kan namanya mau berantem. Terus kenapa kalau saya tidak sholat? Namanya mau berantem. Jadi saya pikir itu jatuh cinta kita kepada Allah. Kenapa harus? Bagaimana caranya jatuh cinta? Kita lihat sekeliling kita, ya. Banyak kan yang kita harus syukuri, tangan, mata yang tadi diceritakan semua indera. Kehidupan ini setiap nafas, setiap langkah, banyak hal-hal yang kita sudah rencanakan, tapi tidak mencapai tujuan. Artinya kita itu memang hanya merencanakan, tapi yang memutuskan bukan kita. Kita beli tofu, beli wakame, berencana mau bikin miso shiru. Hari ini saya ingin makan miso shiru. Saya sudah beli tofu wakame tadi. Ternyata saya dapat ayam di sini. Artinya saya rencana mau makan miso shiru, Tuhan memberikan saya ayam. Ini kan artinya ini ada kuasa di luar kita. Jadi kita berangkat dari rumah Itekimas, belum tentu kita pulang Tadaima. Pulang Tadaima itu kan berarti hidup. Tapi kalau pulang dengan jenazah kan tidak Tadaima lagi. Airi. Jadi harus okairi saja. Jadi tidak ada Tadaimanya. Jadi banyak kita harus pandai bersyukur. Untuk pandai bersyukur itu kita harus melihat satu persatu yang kita dititipi.
ya, mulai kedipan mata, nafas. Jadi saya pikir Islam itu setelah saya pelajari, apakah itu Islam? Ya, saya bertanya dan saya menulis. Islam itu mungkin kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hal yang spesial, kehidupan sehari-hari. Adakah orang hidup berat hidupnya sehari-hari untuk bernafas, untuk berkedip? Kan tidak ada. Jadi ini satu persatu kalau kita syukuri, ya insya Allah kita itu menjadi hamba Allah yang betul-betul mulia lah. Di ayat Al-Quran itu ada ayat yang saya suka. Ayatnya saya lupa di surah apa itu, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'in bis sabri was salati innallaha ma'as-sabirin. Saya coba pecah-pecahkan ini. Ini Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, memohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Bukan sholat dan sabar. Sabar dulu, baru sholat. Terus pertanyaan, kata-kata sabar itu digunakan di saat apa kira-kira? Ini pasti di saat-saat yang tidak enak. Ya, berarti kalau kita akui bahwa kita itu orang beriman, siap-siaplah menghadapi kehidupan ini yang tidak enak. Dan kuncinya sabar. Hadapi dulu dengan baik, sabar, baru memohon kepada saya, kepada Allah maksudnya. Jadi hidup itu memang lebih banyak tidak enaknya. Karena lebih banyak tidak enaknya, jadi kita itu harus pandai-pandai mencari enaknya. Mencari enak salah satunya itu bersyukur. Jadi jangan lihat orang senyum itu jengkel. Apa mukamu kamu itu ketawa saja ya. Jadi jangan. Jadi saya itu setelah masuk Islam saya berusaha semoga kebahagiaannya orang itu menjadi kebahagiaan saya. Dan semoga kebahagiaan saya itu menjadi kebahagiaannya juga orang. Jadi kita saling memiliki kebahagiaan. Saya pikir untuk saat ini ya, sampai saat ini menurut saya itulah peta. Selain Al-Quran dan Al-Hadis, namanya kita walaupun bisa baca Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kalau kita tidak tahu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih gunanya? Sama juga kita tidak bisa baca. Setiap hari mengaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji setiap hari, tapi setelah menutup ini Al-Quran, langkah kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita kaji tadi, kan apa gunanya kira-kira? Jadi harus anggap saja itu beribadah kaki kanan, hidup sehari-hari itu kaki kiri. Untuk maju itu kan harus saling satu begini. Kaki kanan terus saja jalankan ya. Ya itu jadi-jadian. Waktu itu saya ingat di Ueno Station. Saya datang dari antara Kota Sharpa sampai di Ueno Station, KC Line. Uang saya itu 1.500 yen. Ya, 1.500. Di dompet 1.000, di kantong 500. Saya naik eskalator, ada wanita, mungkin Mesir, saya tidak tahu, tapi muka-muka Arab. Dia itu bawa koper 3. Salahnya ini perempuan juga, dia mau sekaligus angkat ini kopernya 3 langsung.
Harusnya kan satu persatu, tapi dia mau itu sekaligus 3. Jadi saya itu menegur dia, saya bilang kalau diizinkan saya bantu, saya angkat kopernya. Oh terima kasih banyak ya, saya angkat. Saya tanya sampai kemana, dia bilang mau ke Hatonga ya kan? Atau gaya. Iya. Jadi pindah ke JR lah, dari KC saya antar ke stasiun JR. Saya lihat-lihat atau kayak, pokoknya tiketnya itu harganya 1.000. Harganya 1.000. Tiketnya harganya 1.000. Saya tanya, saya bilang ini tiketnya 1.000. Dia bilang bisa tidak saya bayar pakai dolar. Aduh, saya bilang di sini tiketnya itu harus pakai yen. Dia bilang bagaimana, saya punya dolar saja. Oh tidak apa-apa, saya punya uang. Saya kan lega karena masih ada 500. Saya belikan dia tiket uang 1.000. Kasihlah dia tiket. Saya mau suruh dia masuk, dia tidak tahu lagi kemana. Banyak itu tempat anunya. Jadi terpaksa saya harus beli juga New Joken toh untuk masuk kan 130 yen. Saya beli 130 yen. Terpecah lagi nih uang 500, tinggal 370. Masuk saya antar sampai di atas kereta. Di kereta dia buka kopernya, dia kasih saya bingkai-bingkai yang ada gambar Ka'bah macam-macam. Dikasih saya. Terima kasih, saya antar jadi satu stasiun saya di atas kereta juga, kembali lagi dengan kereta yang lain, baru saya keluar. Uang 370. Haus lah, panas waktu itu musim seperti itu, haus. Beli saya minuman 120 yen. Tinggal berapa? 250. Hari itu saya janjian dengan teman itu untuk rapat meeting di Ueno. Baru waktu itu saya tinggal itu di pokoknya tidak cukup untuk uang pulang. Ini 250 sudah tidak cukup untuk beli tiket. Jadi saya harus itu nekat jalan kaki. Tidak mungkin saya minta juga dari teman saya kan. Ketemu saya dengan teman, bicara. Teman ini waktu mau pamitan dia kasih keluar dompetnya. Dia taruh di atas meja. Dia bilang, "Abe-san, selama ini kamu itu bantu saya punya pekerjaan dan tidak pernah kamu minta itu bayaran. Entah kenapa hari ini hatiku besar untuk kasih Abe-san itu isi dompetku semua." Saya tuh kaget. Saya pertama tolak, saya bilang, "Oh tidak usah, ini kan selama ini saya bantu itu memang karena ya memang saya mau bantu, bukan saya berharap bayaran, jadi tidak usah." Dia bilang, "Kalau Abe-san tidak mau ambil ini uang, saya tinggalkan di meja ini. Jadi entah siapakah yang ambil. Daripada orang lain ambil, lebih bagus mungkin Abe-san ambil." Jadi terpaksa saya terima itu dompetnya, saya buka, saya kasih keluar uang. Di isi dompet itu ada kurang lebih 75.000 yen. Wah, gemetar hati saya itu, gemetar. Setelah berpisah di depan orang sebegitu banyak itu dibuka stasiun Ueno, saya mungkin setelah dewasa saya menangis di depannya orang. Saya pikir ini Tuhanku, ini betul-betul yang saya pakai itu 1.250 yen yang saya pakai, tinggal 250. Saya tanpa menunggu beberapa hari, mungkin sekitar 2 jam lah setelah saya pakai itu uang, saya dikasih uang 75.000. Oh, menangis saya. Menangis dan saya bertanya kepada diriku, apa lagi yang saya harus ragukan? Saya diberangkatkan ke Mekkah 2 kali. Diundang dari Raja Fat ya. Berangkat naik haji. 2 kali saya umrah, itu diberangkatkan sama kelompok Shinto di Jepang. Luar biasa kan? Saya itu ke Arab Saudi itu 4 kali, tidak pernah saya keluar uang. Tapi semua orang di Indonesia pikir berangkat haji kalau tidak ada uang kan tidak bisa. Ini tidak. Saya tidak pernah pakai uang. 1 yen pun tidak pernah saya keluar uang. 2 kali diundang Raja Fat, 2 kali diberangkatkan dari kelompok Shinto di sini. Kelompok Shinto mengatakan begini, saya senang kalau Abe-san itu berilmu Islam, karena Abe-san bisa bagi-bagi ilmunya kepada kami. Jadi ilmu Islam itu bukan dibutuhkan orang Islam saja, tapi mungkin yang tadi saya sebut, Islam itu adalah kehidupan. Jadi hidup lebih enak, lebih nikmat, lebih indah itu mungkin ada di dalam ilmu Islam.
Saya ke Arab Saudi waktu 3 bulan saya di situ umrah. Banyak uang, banyak dikasih kelompok situ. Selain tiket, uang jajan mau banyak sekali. Nginap di hotel pas di depannya Ka'bah, di depan Masjidil Haram. Saya masukin ke deposit box, itu uang semua, sudah berbentuk real ya. Hari itu entah kenapa sebelum saya pergi sholat duhur, itu dari deposit box saya kasih keluar semua itu uang. Jadi saya kasih orang hotel deposit box, ini kuncinya, tolong dia ambil semua itu. Ini kan kantongnya pakai resleting di sini, masuk begini, pakai jubah panjang. Untuk mengambil uang ini harus tarik naik begini. Ini kan terkancing di sini. Sholat duhur, habis sholat duhur, tawaf, zikir-zikir, berdoa. Salahnya ini mungkin doanya ya mungkin. Jadi doa saya itu begini. Ya Allah, saya tidak tahu apa lagi yang saya harus berikan. Saya tidak tahu. Terlalu banyak saya terima dan tidak ada yang saya bisa berikan. Sekarang Tuhan, apa yang Engkau mau ambil dari saya, termasuk nyawaku, ambillah. Saya berdoa begitu. Sudah berdoa, menangis-menangis saya berdoa. Berdiri mau minum zam-zam. Ini kan selama ini di sini besar, ini karena uang tebal loh, begini-gini. Bangga saya dengan uang tebal. Waktu mau pergi minum air zam, ini yang tebal begini saya tidak rasa. Ya kan langsung keringat dingin loh. Ih, saya bilang, uang tidak ada. Saya langsung angkat itu juga. Resleting masih tertutup. Buka resleting, saya tahu tidak ada uang. Lubang tidak ada. Jadi kantong robek tidak, kancingnya masih tetap tertutup, uang hilang. Yang masalah ini karena saya sudah berdoa. Jadi saya sudah serahkan kepada Tuhan kan. Apa saja yang Engkau mau, ambillah. Nah sekarang Tuhan ambil uang. Yang masalahnya saya tidak punya persiapan untuk melewati 3 bulan ini tanpa uang ini. Pusing saya. Untungnya uang hotel sudah dibayar. Yang bermasalah ini kan uang makan. Hotel tidak termasuk makanan. Jadi saya itu seminggu di Arab itu kalau habis sholat subuh kan orang-orang pengemis-pengemis itu yang sudah dipotong tangannya itu berbaris untuk dikasih roti dengan madu dari hotel-hotel. Jadi saya ikut berbaris di situ, ikut berbaris, orang yang hitam tidak ada tangannya berbaris. Semua itu bawa kantong plastik. Jadi berapapun yang kita minta dikasih. Minta 10 dikasih 10, minta 50 dikasih 50 roti. Tiba giliran saya, berapa ditanya, saya bilang roti 2, madu 1. Kenapa sedikit sekali? Ini roti kalau hangat masih enak, tapi kalau dingin, Keras. itu gigi. Harus dicelup dalam air itu baru bisa di. Jadi 2 saja saya minta, 2. Itu seminggu. Separuh saya makan habis sholat subuh, separuhnya habis sholat zuhur, terus separuhnya lagi habis sholat maghrib, tengah malam separuhnya saya makan. Itu seminggu saya melakukan itu. Seminggu kemudian saya ditegur lagi di Masjidil Haram. Dari mana? Langsung bahasa Indonesia, berarti muka saya sudah seperti Indonesia. Dari mana? Dari Jepang. Kayak orang Indonesia saja. Bapak dari mana? Oh, dari Malaysia. Ternyata orang Malaysia. Nginap di mana? Saya bilang di hotel situ, Hotel Mekah. Oh, kebetulan kami juga di Hotel Mekah. Lantai berapa? Lantai 2. Oh, kebetulan kami juga rombongan lantai 2. Nanti mulai hari ini ikut saja rombongan kami makan sama-sama. Lantai 2, sejak hari itu saya dapat makan gratis. 1 hari 3 kali. Buffet. Hodai. Sepuasnya. Tapi hodai. Diantar lagi pergi di peternakan unta, pabrik Al-Quran, gratis. Habis pulang, sudah hari maunya pulang ini orang Malaysia, saya bangun cepat-cepat, siap habis sholat apa semua. Koper-kopernya orang ini saya angkut dari kamar satu persatu ke lobi. Saya angkut. Orang Malaysia tanya, kenapa Abdul Salam melakukan itu? Saya bilang, saya terlalu banyak menerima dan tidak ada yang saya bisa beri kecuali tenaga. Saya sudah dikasih makan hampir 1 minggu,
dibawa kemana-mana, ya izinkanlah saya itu membantu seperti begini. Oh, saya bantu. Setelah itu, sebelum mereka berangkat, karena perpisahan kan cukup menjadikan, walaupun seminggu, loh. Jadi saya kembali ke kamar, menyendiri. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Ternyata ibu-ibu, para ibu-ibu orang Malaysia ini, Daula Abdul Salam, Islam itu mengajarkan kalau kita ketemu dengan mualaf, kita bersedekah. Dia kasih saya amplop. Oh, saya pikir, oh saya dapat uang. Amplop saya lihat, habis mereka berangkat saya buka amplopnya. Ternyata dari uang yang hilang itu, sepertiga dari uang yang hilang itu saya dapat dari orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya tidak berani pakai. Masih gemetar-gemetar saya punya hati. Hilang lagi. Iya, saya takut nanti hilang lagi. Deposit box. Hari itu saya habis sholat Isya di Masjidil Haram, tawaf begitu, mengaji zikir-zikir. Ada lagi yang tegur saya. Dari mana Pak? Oh, orang Indonesia. Dari mana juga Bapak? Saya bilang dari Jepang. Bapak dari mana? Dari Banjarmasin apa kalau tidak salah. Nginap di mana? Di Hotel Makkah. Sama dengan kami. Di lantai berapa? Lantai 2. Wah, kami juga baru tadi check in. Ternyata orang Malaysia keluar, orang Indonesia masuk. Nah, diajak lagi makan. Makan lagi. Jadi 1 minggu saya makan gratis lagi. Hanya sayangnya orang Banjarmasin pulang tidak kasih saya. Tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Setelah itu uang yang saya terima dari orang Malaysia ini saya mau belanjakan, saya pikir, karena pernah saya bawa kurma Nabi coba ini ke Jepang. Ibu saya itu cukup suka. Jadi saya belikanlah untuk ibu saya 1 kilo. Saya beli sejadah, sisa sedikit uangnya. Setelah sampai di hotel, karena saya beli yang murah ini kurma, sampai di hotel saya berulat, ada ulatnya. Aduh, saya pikir ini yang mau dikasih orang tua. Kalau saya sendiri makan sih tidak apa-apa. Jadi saya bertanya kepada orang hotel. Saya bilang, ini saya niatnya mau beli kepada orang tua saya. Tapi ternyata kurmanya berulat. Bagaimana caranya? Dia bilang, tidak ada masalah sebenarnya, dikupas begini, ulatnya dibuang baru dimakan. Saya bilang, kalau saya tidak apa-apa. Ini masalahnya orang tua saya, jadi kan tidak mungkin. Saya bilang, ibu ini berulat tapi tidak apa-apa. Tidak mungkin. Jadi saya bilang, ya terpaksa ini saya tidak bawa pulang. Tapi bagaimana, dibuang juga sayang. Orang hotel bilang, jangan dibuang. Banyak orang-orang kulit hitam itu di luar yang angkat-angkat air zam-zam, kasihlah mereka. Saya bilang, saya sekarang mengatakan, saya tidak sampai hati. Saya tidak tega memberikan kurma yang berulat kepada orang-orang itu. Karena saya tahu bilang ini berulat. Jadi kamu saja yang kasih kalau kamu mau kasih. Seandainya ada pahala yang didapat dari ini, semua milikmu. Saya tidak, karena saya tidak berani. Tidak apa-apa, nanti saya kasih. Dia pergi kasih. Saya pergi sholat di Masjid Haram. Kembali dari Masjid Haram sholat, orang hotel itu tepuk tangan semua. Wah, Abdul Salam. Saya dipanggil itu Abdul Salam yang tidak kenal tidur waktu itu di hotel. Karena saya tidak pernah tidur memang. Tidur paling setengah jam langsung ke masjid. Tepuk tangan orang hotel. Jadi saya tanya, kenapa? Dia bilang, tadi ada tamu datang. Bawa macam-macam. Ini. Itu mungkin ada 5 kantong. 5 kantong buah-buahan, sajadah, surban, kurma Nabi, dan lain-lain. Dengan ada 2 amplop. Satunya itu saya sudah yakin isinya uang, karena tebal. Sebelum saya pegang saya sudah tahu uang. Pertanyaannya, siapa ini yang kasih saya? Ada surat. Jadi saya bukalah suratnya. Surat itu bahasa Indonesia. Dia bilang, Bapak Abdul Salam, saya anaknya bla bla. Ternyata waktu saya naik haji, pesawat pulangnya itu ada orang Indonesia, orang Medan. Orang Medan, orang tua, sakit dia. Anaknya kecil-kecil, perempuan, istrinya sudah tua. Jadi saya bilang, saya dorong kursi rodanya Bapak. Jadi saya yang dorong, Bapak ini ternyata mual-mual juga. Jadi dia itu tiba-tiba mau muntah, baru kan tidak ada apa-apa. Jadi terpaksa saya
Saya iya, Nahan ya. yang nahan Yang muntahnya. mewadah itu. Ya, baru bawa ke toilet. Sampai di pesawat saya keliling cari dokter. Setelah begini nih bapak, mungkin ini bapak mungkin dia bersyukur dengan begitu yang saya lakukan. Dia bilang, Abdul Salam, kapan kamu mau ke Arab Saudi? Jangan lupa kabari saya. Saya bilang, oh iya Pak, salah. Jadi sebelum saya berangkat waktu itu, saya email memang ini si bapak. Bilang saya mau ke Arab Saudi, saya nginap di hotel ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena dia suruh saya kabarin dan saya sudah janji kabarin. Nah ternyata anaknya si bapak ini, anak perempuannya yang tua itu menikah sama orang Arab dan orang yang kepercayaannya raja. Ya. Jadi ini bapaknya tugaskan kepada anaknya bahwa itu ada saya punya kawan itu di hotel ini, kamu bawakan barang-barang. Wow, itu buah-buahan. Saya pikir kalau saya sendiri makan ini bisa butuh waktu 3 bulan barangkali. Nambah 3 bulan. Nambah 3 bulan. Jadi, saya bagi. Itu buah-buahan saya bagi sama orang tamu-tamu lain. Kurma Nabi 5 kilo. Saya beli 1 kilo yang berulat dan saya tidak mampu memberikan orang. Saya dapat kurma Nabi 5 kilo. Dan yang istimewa tempatnya itu banyak garis-garisnya yang bermas-mas begitu ya. Istimewa, 1 kilo. Wah, luar biasa. 1 kilo saja saya ambil, 4 kilonya saya bagi-bagi juga sama orang. Masalahnya ini amplop toh, amplop ini isinya ini yang Penasaran. ini amplop saya kasih masuk saya di kantong ke kamar dulu. Saya buka amplop ini, uang yang hilang itu kan sepertiganya sudah dapat. 2 kali lipatnya uang yang hilang itu di dalam amplop itu. Aduh, saya bertanya lagi, apa lagi yang saya harus ragukan? Uang tidak ada, ya, uang tidak ada. Tetap Allah menghidupkan saya, memberikan yang lebih lagi. Mungkin kalau saya punya uang itu tidak hilang, mungkin paling makannya itu yang pinggir-pinggir jalan, yang ayam yang begini bentuknya. Paling itu saja. Tapi karena itu uang hilang, akhirnya saya dapat makanan yang enak, ada salad, ada buah, istimewa. Uang hilang, kembali lagi uangnya. Jadi saya itu di Arab Saudi, di Mekah, akhirnya tuh bertambah uang saya itu pulang. Kan biasanya berkurang, kan kita belanja, ini bertambah pulang. Jadi uang yang saya diberikan oleh kelompok Sinto itu saya kembalikan, uang jajannya itu saya kembalikan. Ini kan kita tidak tahu rencananya Tuhan itu bagaimana. Kadang-kadang kita itu putus asa dengan hilangnya uang itu. Aduh, terus terang saya itu betul-betul mau menangis karena masih ada 3 bulan baru uang tidak ada sama sekali. 1 hari pertama saya terima itu roti. Waktu pertama saya makan enak karena hangat. Waktu subuh saya mau makan itu, rasanya saya mau banting saja itu. Kerasnya luar biasa. Tapi ya, namanya saya berusaha sabar dan mensyukuri itu. Ya, mungkin Allah itu mencoba memberi yang keras. Kalau kita menikmati juga makan, walaupun gigi itu agak bunyi-bunyi sedikit, akhirnya diberikan juga yang enak. Jadi jangan pernah putus asa mungkin. Jangan pernah putus asa. 3 bulan ini uang tidak ada. Ya kebanyakan. Baru sudah jelas-jelas memang 100% saya salah. Dan tidak ada orang yang saya bisa salahkan. Kenapa saya pergi ambil itu uang dari deposit box? Kenapa saya berdoa juga bahwa Tuhan apa saja yang kamu ambil. Harusnya saya berdoa kecuali nyawa. Berdoa harus hati-hati. Ibronya itu. Jangan sembarang berdoa. Ibronya. Berdoa hati-hati. Enggak berdoa bisa kita ulangi. Itu salah itu tadi. Revisi. Bisa. Tapi alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi letaknya atau tempatnya keraguan. Karena alhamdulillah Allah itu sudah memperlihatkan
buktinya bahwa dia itu ada dan kuasanya itu luar biasa. Ini kan tergantung kita. Kita menganggap, oh saya beruntung ini, uang hilang, dapat lagi uang. Berarti nanti kalau ini hilang lagi, 2 kali lipat lagi bertambah. Hilang lagi, 2 kali lipat lagi bertambah. Salah, namanya tidak bersyukur. Namanya tidak bersyukur. Kuncinya itu bersyukur.